Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintu Aryonondo Butal-Butal. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari yang indah, pagi hari yang cerah yang kau berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani segala aktivitas kami, Tuhan Yesus, kami beribadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semua, yang menjadi khotbah buat kita pada pagi hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Adik-adik bisa buka Alkitabnya atau bisa baca melalui running text di bawah ini. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan buat kita pada hari ini sesuai dengan judul perikop di Alkitab kita, Ananias dan Safira. Adik-adik semua, ada yang tahu tokoh kartunis yang bernama Pinocchio? Iya, Pinocchio. Kalau pernah nonton film Pinocchio, setiap Pinocchio berkata tidak jujur, maka hidungnya bertambah panjang. Dia bohong lagi, bertambah panjang. Dia bohong lagi, bertambah panjang. Itu hukuman yang diberikan kepada Pinocchio kalau dia suka berbohong. Tetapi ketika dia tidak berbohong, hidupnya tetap normal dan dia tetap dengan tubuh yang normal, dengan tidak ada yang bertambah panjang. Adik-adik semua, kalaupun kisah Pinocchio itu menggambarkan bagaimana orang yang jujur dan bagaimana orang yang suka berbohong, kalau berbohong tetap ada konsekuensi, ada hukumannya kepada orang yang tidak berkata jujur, kepada orang yang selalu suka berbohong. Adik-adik semua, hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab, yakni Simon Petrus sebagai seorang rasul, di mana dengan wewenang penuh, dengan kuasa penuh, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi setelah Yesus meninggal. Petrus menunjukkan wibawanya sebagai seorang rasul, dan diceritakan sebagaimana judul firman Tuhan kita, yakni Ananias dan Safira, 2 orang yang bersepakat mendustai roh Tuhan. Ceritanya adik-adik, pada gereja mula-mula ketika mereka baru bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, menjadikan diri mereka sebagai para pengikut Yesus, orang-orang percaya pada saat itu mereka berkumpul, memecah-mecahkan roti, mereka berkumpul, perjamuan kasih, perjamuan kudus, mereka saling berbagi cerita, saling menguatkan,
memuji memuliakan Allah, berdoa. Dan sebagian dari mereka ada yang totalitas dalam mengikuti pembelajaran firman Tuhan, dalam mengikuti persekutuan itu dengan menjual hartanya, dengan menjual tanahnya, dan mengikut para rasul melayani. Dan itu pula yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Mereka bersepakat untuk menjual tanah milik mereka, dan penjualan itu dikatakan penjualan itu mereka sepakati hanya sebagian yang diberikan di depan kaki para rasul, dan sebagian lagi mereka tahan. Dan menurut Petrus, hal ini mendustai roh Tuhan. Bukan hanya sekedar manusia yang mereka dustai, tetapi roh Tuhan yang mereka dustai dengan kesepakatan mereka yang tidak baik dan tidak benar. Dan akhirnya, singkat cerita, Ananias diadili atau ditanyai oleh Rasul Petrus, dan ketika dia berkata betul segitu harganya, tetapi Petrus bilang, mengapa engkau dikuasai oleh iblis? Dan lihatlah apa yang terjadi, nyawanya pun putus. Dikatakan dia pun rebah dan nyawanya putus. Lalu dia pergi, dibawa dikuburkan. Lalu 3 jam kemudian istrinya yang gak tahu apa-apa datang dan ditanyai oleh Petrus, sama jawabannya, ya benar, sekian kami jual. Dan akhirnya Petrus berkata bahwa mereka telah mendustai roh Tuhan. Dan akhirnya Safira juga ikut rebah dan putus nyawanya. Adik-adik semua, ini kisah yang dicatat dalam Alkitab, sungguh dikatakan sangat menakutkan. Ya, menakutkan sekali. Jemaat ketakutan dengan hal tersebut. Berarti kalau sampai bohong, langsung terjadi seperti yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Maka kita diingatkan untuk tidak bohong, adik-adik ya. Ya, jangan sampai seperti Ananias dan Safira ini. Mereka mendustai, mereka mendukakan hati Allah. Adik-adik semua, kita boleh belajar hari ini, belajar dari firman Tuhan untuk tidak mengikut jejak Ananias dan Safira, yakni bersepakat melakukan kesepakatan yang tidak baik, melakukan kesepakatan yang mendustai hati Allah, yang mendustai para rasul. Itu yang tidak boleh kita ikuti. Sebaliknya, kita harus berkata jujur, kita harus bersepakat untuk hal yang baik dan benar. Kita harus bersepakat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu yang bisa kita ingatkan dalam nats ini kepada adik-adik semua, supaya adik-adik boleh menjadi anak-anak yang jujur dalam berbicara, jujur pula dalam bertindak ya. Yang namanya integritas, adik-adik, mengatakan apa yang dikatakan, melakukan apa yang dikatakan ya. Mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk berintegritas, adik-adik. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh belajar berkata jujur, bersepakat hal yang baik dan benar, dan memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki, dengan talenta yang kita miliki. Kita boleh muliakan Tuhan, kita boleh dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberkati orang lain. Adik-adik, yang menjadi ayat hafalan bisa dilihat di sini ya. Menjadi ayat hafalan Lukas 6 ayat 10a. Demikian kesaksian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Dengan apapun yang dipercayakan kepada kita, kita tetap setia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh belajar berkata jujur, yang boleh belajar bersepakat tentang hal yang baik dan benar. Dan biar kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang boleh membuat bangga orang tua kami, karena kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.